Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bu Prima Vidya Asaria. Hari ini kita akan belajar melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana memanfaatkan AI untuk melakukan editing, revisi, penyuntingan dan sebagainya ya pada karya ilmiah kita. Nah, di kursus AI for Academic Editing ini ya, materi yang menarik menurut Ibu adalah materi hari ini, karena hari ini kita akan membahas bagaimana kita akan memanfaatkan AI untuk menyunting, bagaimana itu peluangnya, bagaimana etika dan batasannya. Oke, teman-teman, yang perlu kita bahas adalah bagaimana AI itu memang hanya sebagai alat bantu saja. Jadi kita manusianya, AI ya AI, mesin, toolsnya. Nah, yang perlu kita kuatkan adalah bahwa AI itu satu ya, AI itu digunakan untuk mempercepat penyuntingan. Kalau dulu ya, Bu Prima sudah cerita bahwa ketika kita menyunting, kita tidak menggunakan AI, berarti kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya mengandalkan otak kita sendiri ya. Ini bisa selesai mungkin ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, 3 minggu begitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah dengan adanya AI ini bisa mempercepat kita ya, bisa mempercepat kita. Misalnya kalau biasanya kita selesai dalam waktu 1 bulan, dengan memanfaatkan AI ini kita bisa lebih efektif, lebih cepat. Misalnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu misalnya, seperti itu ya. Nah, ini artinya kita harus mengambil aspek positif, hal positif dari AI ini. Oke. Nah, ingat ya, AI itu hanya tools, hanya alat sebagai asisten kita. Namanya tools, namanya alat, ini kita nggak akan ada capeknya gitu ya. Kalau dulu kita hanya mengandalkan kita sendiri untuk melakukan penyuntingan, mungkin kita capek ya, mungkin kita melakukan 3 jam, 4 jam baca sudah capek. Tapi kalau kita dibantu AI ini akan selalu menjawab ya, tanpa capek ya, karena nggak punya perasaan. Oke? Nah, selanjutnya AI ini juga sebagai alat dan yang mendapat atau yang mempunyai tanggung jawab utama ya diri kita sendiri. Kita sebagai human, sebagai manusia, kita yang punya tanggung jawab penuh atas karya ilmiah kita. Sehingga AI ini hanya kita gunakan sebagai pancingan, sebagai inspirasi, sebagai memberikan alternatif saran begitu ya. Tetapi diri kita sendiri yang mengetahui ini benar apa tidak. Bahkan teman-teman, karena kita yang bertanggung jawab penuh pada artikel kita, pada skripsi kita, maka kita yang punya kontrol, kita yang punya ilmunya ya. Jadi jangan sampai kalian ikut saja langsung apa yang dikatakan AI, tapi harus cek dan dibaca dulu ya, digunakan bahasa kalian. Ini yang sekali lagi hanya sebagai alat agar bisa mempermudah melakukan tugas kita. Kemudian AI itu bukan penulis ya. Jadi AI itu tidak bisa dicantumkan sebagai penulis ya, tetapi hanya sebagai alat bantu. Alat bantu mungkin untuk menunjukkan kesalahannya atau memberikan alternatif pilihan analisis data dan sebagainya ya. Itu yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita mau membahas lalu bagaimana ya, peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan ketika kita menggunakan AI untuk melakukan penyuntingan. Nah, yang pertama tentang tata bahasa dan ejaan. Tapi harus dituliskan, bahkan harus diunggah teman-teman. Misalnya pedoman EYD-nya ya harus diunggah. Kemudian apalagi ya, ejaan ya atau link KBBI-nya itu diunggah, silahkan teman-teman. Jadi ini membuat kita lebih mengarahkan AI ini harus seperti apa ya. Itu untuk satu, tata bahasa dan ejaan. Kemudian format sitasi. Nah, format sitasi ini kan sudah ada banyaknya ya jenisnya ya. Nah, teman-teman bisa memberikan instruksi, memberikan prompt kepada AI misalnya untuk melakukan penyuntingan menggunakan jenis sitasi apa begitu. Kemudian untuk melakukan parafrase juga bisa ya. Parafrase ini sekali lagi hanya sebagai alternatif, tapi tiap penulis itu punya gaya ya. Jadi ini menariknya ya, AI ini memberikan alternatif begitu ya, dan kita yang akan meramunya gitu. Kemudian untuk meringkas naskah ya, naskah itu misalnya panjang berhalaman-halaman, AI bisa membantu kita ya untuk
membuat resume, meringkas secara cepat begitu. Kemudian terjemahan ya, untuk terjemahan ini juga memudahkan kita. Walaupun dulu biasanya kita menggunakan Google Doc, misalnya ini terbatas gitu ya, berapa halaman atau berapa kata. Dengan menggunakan AI kita bisa lebih longgar sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi ingat ya teman-teman, sekali lagi AI itu hanya tools ya. Kita manusianya, kita yang punya otaknya, kita yang menguasai bidang ilmu tersebut. Maka sekali lagi Ibu tekankan ada batasan ya, etika ya, yang harus kita tegaskan, yang harus kita pegang ya, bagaimana kita dalam memanfaatkan AI untuk melakukan penyuntingan ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi secara etika kita harus juga menyampaikan dalam artikel kita ya, AI apa yang kita gunakan dan fungsinya untuk apa. Ini transparansi dalam menulis karya ilmiah, dan ini oke, ini boleh diterima ya. Nah kemudian tentang posisi kita tadi, jadi tanggung jawab penuh itu ada di kita, di manusianya. Maka teman-teman, oleh saat ini Bu Prima mengajak kita semua, mari kita berpikir terbuka. Kalau sekarang ada banyak perkembangan zaman, ada banyak jenis AI, kita boleh menggunakannya, tapi untuk tujuan yang benar, kita eksekusi dengan benar ya, karena milik artikel ilmiah ini atau karya ilmiah ini, skripsi ini milik kita ya. Kita yang menulisnya, kita yang punya ide, kita yang punya promptnya ya. Jadi bukan AI. Jangan sampai ya kalian hanya manut sama AI, nggak baca apa-apa, lalu kalian mengumpulkan ini. Ketika kalian diuji, kalian konsultasi, kalian tinggal pelongo-pelongo ya, nggak paham apa-apa. Nah, maka yang jadi mahasiswa ya nggak usah kalian, tapi AI-nya aja yang kuliah, gitu ya. Oke? Jadi teman-teman, Ibu rasa sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semakin paham, semakin bijak ya. Silakan gunakan AI dalam menulis, menyunting karya ilmiah dengan cerdas dan bijak. Ya, selanjutnya teman-teman silahkan kerjakan latihan ya yang ada di menu latihan. Kita perbaiki lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan dituliskan di menu komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.